Saya lanjutkan. Selanjutnya adalah menambahkan QoS atau menambahkan bandwidth atau membagikan bandwidth. Sambil kita lihat soalnya. Oke, nanti di dalam soal ini sedikit tambahan. Ini kan kalau yang kalian gunakan ini cuma 4. Nanti ada 5. Yang kelima itu adalah alokasi bandwidth. Jadi alokasi bandwidthnya ditambahkan di sini. Bagaimana cara pengalokasiannya? Sesuai dengan yang pernah saya ajarkan waktu itu. Kita lihat dari kebutuhan yang diminta oleh soalnya. Contoh di sini ada beberapa kebutuhan yang memang diminta oleh soal yang ada di dalam soal. Lalu tinggal kamu catat kebutuhan-kebutuhan ini. Kamu bisa menggunakan notepad atau kamu bisa langsung ke Word-nya, itu bebas. Kalau saya contohnya pakai notepad. Oke, di kantor A ada 3 ruangan dan kantor B kantor A ada 2 ruangan dan kantor B ada 3 ruangan. Nah, di kantor A itu sudah terlihat, kalau kamu lihat di sini ada berikan bandwidth sesuai kebutuhan untuk kantor B, yaitu sebesar 30 Mbps. Maka ya udah 30 Mbps ini sudah digunakan untuk kebutuhan kantor B. Artinya 30 Mbps ini dari total 50 Mbps sudah diberikan. Maka tinggal sisa berapa? 20 Mbps. Nah, cara formattingnya bisa, ini kan 1 ruang 1. Kamu bisa pada ruangan ini diberikan bandwidth sebesar, kita totalnya dulu. Di sini ada berapa komputer? Ada 5 komputer, setiap komputer berangkat habis secara otomatis. Ruangan ini tidak mengakses YouTube dan juga TikTok. Berarti kan di sini hanya YouTube dan TikTok aja yang nggak bisa diakses. Artinya semua website nggak bisa diakses. Di sini ada kebutuhan download, ada kemungkinan kebutuhan download di sini. Ya, kenapa? Karena di sini hanya YouTube dan TikTok saja yang diblok, yang lainnya itu masih bisa diakses. Maka kita alokasikan, di sini bisa kita alokasikan masing-masing 2 Mbps atau kita coba baca dulu yang di bawah. Yang di bawah ada permintaan juga. Di sini, sedangkan di sini hanya diblok internetnya ketika di luar jam kantor. Tidak ada blokir yang lain dan kebutuhannya sama seperti yang ada di atas. Betul nggak? Nah, maka di sini bisa kita bagi 2. Masing-masing mendapatkan 10 Mbps. Betul nggak? Nah, jadi pada ruangan ini, ruangan 1, diberikan bandwidth sebesar 10 Mbps untuk 5 komputer atau 5 user atau klien dengan masing-masing klien mendapatkan berapa Mbps? 2 Mbps. Pak, tapi kan yang di ruang B itu ada 10 komputer. Ya nggak? Otomatis akan lebih kecil dibandingkan yang ada di atas. Nah, sebetulnya ini bisa kita kurangi lagi. Ini saya juga baru ngeh ke situ nih. Di sini ada 10 komputer. Bisa nggak kita kurangin lagi? Ya bisa-bisa aja. Misalkan di atas kasihnya berapa? 1 Mbps, cukup atau enggak? Sebenarnya bisa ya cukup. Yang bawah ruang 1, yang ruang 2, kita lihat di sini aja lah. Kalau di atas kan ada kebutuhan streaming. Tidak ada kebutuhan streaming. YouTube dan juga TikTok itu dihapus. Tapi yang di bawah kan masih bisa. Ya kan? Streamingnya masih boleh. Nah, maka ini bisa dikasih 2 Mbps atau bisa dikasih 1 Mbps masing-masing. Ya, yang di bawah masing-masing kasih 2 Mbps. Total 20 Mbps masih kurang sebetulnya. Betul nggak? Nah, inilah tantangannya kita sebagai network administrator, bagaimana cara membaginya. Nah,
Cara membaginya ya kita buat, saya nggak karena di sini nggak ada benar atau salah. Saya ulangi, di sini nggak ada benar atau salah. Ini sesuai dengan kebutuhan dan pembagiannya aja. Kalau kita bagi di sini, misalkan 1 Mbps. Sebenarnya kan kita bisa kasih juga yang di bawah sebesar 1,5 Mbps. Terus bagaimana 1,5 Mbps? Kita coba ya. Berarti ini kebutuhannya 5 Mbps untuk 5 user masing-masing 1 Mbps. Dan ruang 2 lunak 2. Ini sebesar 10 Mbps untuk 10 user, 15 ya. 1,5 Mbps. Bisa nggak sih kita atur 1,5 Mbps? Kita lihat aja. Oke, ini pembagian sudah selesai. Lalu kita lanjut ke pembagian yang kantor B. Formatnya sama. Ya, di sini berarti kan berapa bandwidthnya? 30. Dibagi untuk 3 ruangan. Ini udah 10, ya kan? Terus ini kebutuhannya hanya website sekolah doang. Ada berapa user di sini? 4. Oke, ini udah 10. Ini kasih masing-masing 1 Mbps dua-duanya. Sama dong kalau gitu. Yang ini 1 Mbps dengan kebutuhannya sama dan juga 1 Mbps. Ya udah. Karena di sini memang sudah ditentukan 1 Mbps, maka ya sudah, yang atas kasih aja 1 Mbps. Ya. Jadi pembagiannya adalah ruang 1 masing-masing 1 Mbps, 4 Mbps. Ruang 2 masing-masing 1 Mbps, udah 10 Mbps dan sisanya di sini 16 Mbps. Jadi masing-masing kasih 4 Mbps untuk 4 user. Saya nggak usah tulisin ya, intinya formatnya sama. Oke, kita langsung eksekusi. Kita mulai dari router 1 terlebih dahulu. Oke, masuk langsung ke queues. Nah, yang pertama kita buat adalah total bandwidth-nya dulu. Kita buat total bandwidth-nya. Total bandwidth. Targetnya semua. Karena kan ini total dari seluruhnya. Berapa totalnya? 50 MB. 50 Mbps. Karena kan semuanya 50 M. Bagian advance-nya perlu nggak? Ingat, pada inner queue limited itu tidak berfungsi dan juga priority juga tidak berfungsi. Intinya sama aja. Limited kita bisa buat unlimited. Tapi karena kan unlimited ya kebatasin sama max limitnya gitu. 50 Mbps. Dibuat. Nah, sekarang kita langsung alokasi masing-masing ruangan dulu. Ruang 1 dulu lah. Ruang 1 targetnya diisikan secara manual atau langsung ethernya? Ether dulu. Di ether ke 2. Max limitnya 10 Mbps dan 10 Mbps sesuai dengan alokasi yang kamu berikan. Advance-nya? Oh iya 5, sorry. Ini 5 Mbps ya. Advance-nya? Perlu nggak diatur limitednya? Jawabannya tetap perlu. Kenapa? Ini karena inner queue yang kedua. Biar dia tetap mendapatkan batas minimalnya dulu. Dia dikasih limitednya adalah 5 Mbps. Nah, jangan lupa diarahkan parent-nya agar dia berada di bawah bandwidth totalnya. Kalau sudah tinggal oke. Nah, ini kok masih sejajar ya. Kamu tinggal klik tanda pagernya aja udah. Biar kelihatan ya. Dia ada hierarkinya kelihatan gitu. Dia berada di bawah total bandwidth. Terus selanjutnya kita
mau buat dulu, misalkan kita selesaikan ruang 1 dulu lah. Berarti ruang 1 ada 5 klien. Ya kan? Ini misalkan klien 1. IP-nya berapa? Kemarin 202 ya? Ya, 110.130 ya. 02 110.130 diberikan max limitnya. Nah ini max limitnya sesuaikan karena kita kan butuh pengujiannya itu adalah secara real time dia dapatnya berapa sesungguhnya. Berapa tadi kasihnya? 1 Mbps. Dan di sini pun juga kita atur 1 Mbps. Parentnya kemana? Ya, ke ruang 1. Di apply. Kalau saya tinggal di copy aja biar cepat. Ini klien 2 131. Terus apply lagi. Jadi nggak usah bolak-balik bikin. Di apply lagi, di copy lagi. Ini untuk klien 2. 2 berarti 32. Di apply lagi. Oh iya, klien 3, sorry. Di apply lagi. Terus copy lagi. Dan ini untuk klien 4. Di bawahnya berarti 33. Apply dan terakhir untuk klien 5. Ini 1, 3, 4. Oke. Nah, sudah masing-masingnya sudah diberikan limitasi. Nah, alangkah baiknya kita uji coba dulu. Kita coba apakah limitasinya berhasil atau tidak. Ini biar kelihatan aja ya. Yang penting warnanya kelihatan. Sama trafficnya lah, saya buka traffic. Nah, sama kita cek apakah trafficnya juga masuk ke dalam ruang 1. Ini kan kelihatan ya, warnanya kelihatan, sama trafficnya kelihatan. Kita cek apakah trafficnya juga masuk ke ruang 1-nya. Oh iya, sorry. IP-nya berapa ini ya? Nah, IP-nya IP kelima ternyata. Ini dapetin. Tuh, masuk ya. Di atas juga ada. Di ruang 1-nya ada. Di total bandwidth pun juga ada kecepatan yang masuk tuh. Kenapa yang merah cuman yang 5? Tapi kan ruang 1 sama total bandwidth juga dipakai. Kenapa yang merah cuman yang 5 yang berubah warna? Kenapa kira-kira? Kenapa hanya ruang 5 saja atau klien nomor 5 saja yang warnanya berubah? Sedangkan ruang 1 dan total bandwidth yang sama-sama kepake juga, tapi warnanya nggak berubah. Ada yang bisa ngebayangin apa arti warna merah, kuning, dan hijau? Ayo, ada yang bisa membayangkan? Jawab apa? Jawab aja. Sekiranya kamu bisa. Kenapa? Kenapa? Ruang 1 juga kan ada pembatasan. Ruang total bandwidth juga ada pembatasan. Belum tepat jawabannya. Kenapa coba nih? Nih, di total bandwidth juga masuk tuh. Trafficnya masuk. Tapi yang berubah warna hanya klien 5. Kenapa kira-kira? Warna merah itu biasa identik dengan apa? Apa? Identik dengan apa?
Ah? Berhenti. Terus apa lagi? Warna merah itu identik dengan peringatan apa? Ah? Warning atau apa? Warning kan biasanya kuning. Ya kan? Merah itu berarti apa? Udah danger. Danger biasanya kategori danger itu seperti apa? Bisa bisa karena berbahaya, bahan kimia berbahaya. Bisa karena apa? Ini enggak, kalau misalkan ini kelas kapasitas 30 atau ini kapasitasnya 50 orang kalau di fullin. Tapi dipaksa 100, maka dia penuh atau enggak? Atau lift. Lift, kamu masuk lift. Ada enggak tulisan overload? Itu sebuah peringatan atau hanya tulisan aja? Peringatan. Maka di sini pun juga ada peringatan. Artinya, kenapa yang bawah itu merah? Karena kan limitnya 1 MB dan yang digunakan semuanya. 1 MB 1 MB itu digunakan. Sedangkan yang ruang 1 kan limitnya 10 MB. Maka penuh atau enggak? Maka dia akan tetap hijau. Sedangkan yang klien, kenapa dia berubah warna merah? Karena keseluruhan bandwidth itu digunakan. Dia peringatan atau ngasih tahu bahwa semua bandwidthnya kegunain. Ruang 1 dan total bandwidth kenapa nggak berubah warna? Karena dia masih lenggang. Coba kalau kita ubah ruang 1 ini, kita ubah jadi 1 MB juga max limitnya. Limit add juga 1 MB-an. Nah. Oke? Betul nggak? Jadi artinya warna merah itu adalah pertanda bahwa semua total bandwidth diambil atau digunakan. Jadi seperti itu. Kita balikin lagi. Jadi kan kalau kayak gini kan 5 Mbps-nya masih ini kan. Dari total 5 yang kepake cuma 1. Ya otomatis masih lenggang. Atau dari total 5 yang kepakainya 3, maka bisa jadi warnanya kuning. Kalau dari 5 kepake 5, itu peringatannya ada. Pemberitahuannya ada warna merah. Jadi itu ya, kenapa berubah warna merah? Karena itu pertanda bahwa semua bandwidth yang dialokasikan itu sudah tergunakan atau terpakai. Baik, kita lanjutkan selanjutnya untuk ruangan kedua. Di ruangan kedua itu, oke, ini ruang kedua, pada ruangan ini diberikan bandwidth sebesar 15 Mbps masing-masing. Nah, ini kan 1,5 nih. Gimana cara ngitungnya? Oke. Kita masuk, kita buat dulu untuk inner queue-nya dulu ya. Inner queue untuk apa? Ruang 2. Dengan targetnya adalah Ether 3. Max limitnya 15 MB. Dan ini juga 15 M. Ini juga saya buat 15 MB juga. Ini pun juga 15 M. Pairnya diarahkan kemana? Total bandwidth. Oke, ruang 2 sudah. Di sini ada 10 klien dan dibagi masing-masingnya 1,5 Mbps, 5 Mbps. Kita buat yang pertama. Tadi kan klien, ini saya buat user aja. User 1. 202 120.66. Max limitnya kita buat 1,5. Gimana cara hitung 1,5? 1 MB itu besarannya adalah 1024K. 1,5 MB atau 0,5 MB berarti 512K. Maka tinggal kita totalkan saja 512K ditambah 124, 1024.
512 tambah 1024. 1, 5, 36. Ya, 15 36 K. Di sini juga sama, 1536 K. Di apply. Parentnya ya. Diarahkan ke ruang 2. Di apply. Terus kita copy 667. Ini user 2. Tadi U-nya besar. Di apply, copy lagi. Ini user 3. 68. Apply, di copy lagi. Ini user berapa ini? 4. Ini 69. Ini user 5. 70. Di apply dulu, baru di copy. Ini user 6. 71. Apply dulu. Terus copy. Ini user 7. 72. User 8. 73. Ini user 9. 74. Tapi nggak semua belakangnya itu diganti apa ya? Kenapa? Nggak semua belakang itu diganti ya? Diganti. Sampai satu doang. Iya, kan IP selanjutnya itu. Kan IP-nya berurutan. User 1 pakai 66, user 2 67, 68 untuk user 3 dan seterusnya. Ini user 10 berarti kan tadi kan 74 buat user 9. Berarti kan user 10 berarti 75. Slide. Ini kan oke, tinggal enter aja. 1536K. Kita cek. Pindah lagi ke Ether 3. Ether 3 ya. Ini enggak nanti di fast.com-nya atau di speed test-nya belum tentu dapat pas 15 sekian ya, tapi intinya kita lihat harus ada di bawah itulah. Boleh pas atau boleh berada di bawah itu. Ntar IP saya berapa ya? Takutnya IP saya di luar dari 73. IP saya yang 73, berarti user berapa 73? 73 kan benar? Ya, 73. 73 berarti berapa? Ini dia, user 8. Itulah trafficnya. Dan kita lihat traffic ruang 2-nya. Ini kelihatan ya, ini ada traffic di bawahnya. Oke. Sep. Nah, 15 sekian ya. Tuh. 1,4 Mbps. Ya, tetap di bawah 1,5 Mbps yang sesuai dengan yang kita terapkan pada setiap kliennya. Jadi, nanti pada saat Certicom dibuatnya seperti ini. Hierarkinya buatnya seperti ini. Ya, dia biar kelihatan bener nggak sih dapat bandwidth yang sesuai dengan alokasi kamu. Kali ini kebutuhan soal dan kebutuhan pengujian. Oke? Itu untuk ruang 2. Sekarang kita alokasi lagi untuk kemana? Ke router B. Bukan nggak ada ruang 3 di sini. Berarti kita tinggal buat saja di sini.
pada bagian general ke atau kantor B dengan targetnya adalah Ether 4 ya. Ether 4. Max limitnya berapa? 30 M. 30 M. Pada bagian advance juga sama. Saya kasih 30 M. Dan di sini juga 30 M. Pairnya diarahkan ke total bandwidth. Oke. Mana nih? Nah ini ya, kantor B. Kantor B. Oh, A B C D F G H I J K L M N O. Ini berdasarkan abjad juga ya. Tak, gimana cara ngetes ke kantor B-nya? Ya nanti kita cek di kantor B aja langsung. Oke, ini untuk bandwidthnya sudah selesai. Untuk di kantor A segini aja. Nggak aja sih. Lumayan banyak. Tapi intinya ini kamu biar tahu proses penerapannya. Apakah akan dilakukan nanti pada saat sudah kamu terjun di dunia kerja? Ada kemungkinan bisa dilakukan. Tapi biasanya kalau di kerja itu udah berdasarkan user. Nanti kita alokasinya berdasarkan user nanti. Atau berdasarkan nanti masing-masing ini nih. Kayak gini kan kita dapat bandwidth dari providernya. Nanti dapatnya segimana nanti akan dapat. Oke, kita pindah sekarang ke kantor B. Ke Ether 2. Kemarin hotspotnya udah ya. Kalau hotspotnya udah ya kemarin ya. Kita buat parentnya dulu, parent utamanya dulu. Oke, yang pertama kita buat total bandwidth-nya dulu. Berapa tadi dapat ya? 30 M. Ini apply aja langsung ya. Oke. Nah, yang hotspot kemarin kan parentnya belum diatur. Nah, saya atur dulu parentnya biar ada di bawah total bandwidth. Hierarkinya biar ada di bawah total bandwidth kayak gini. Oke, 10 MB udah kepake. Sekarang kita bagi lagi sisanya 20 Mbps, 4 untuk ruang 1 dan juga 16 untuk ruang 3. Kita buat untuk ruang 1 dulu. Bikin inner queue-nya dulu untuk ruang 1. Berapa targetnya? 192, 168, 10 ya? 10. Titik. Coba saya 130 berarti ya. 130. Ini ether dulu ya, sorry. Sorry, ini untuk ether dulu. Kita bikin inner queue-nya dulu. Ruang 2, ether 2. Berapa mas limitnya tadi? 4 M. 4 M. Di sini juga kasih 4 M. 4 M. M itu apa sih? Miliar. M-nya itu apa? Miliar. Mega ya. Ke total bandwidth, parentnya oke. Ini ruang 1 ya. Kita tambahkan ruang 1 client sih. Client 1. Max limitnya 1 MB. Advance di sini juga sekitar 1 MB. Pairnya diarahkan ke ruang 1. Caranya sama ya kayak yang di router 1. Ini ngalangin.
Ini untuk klien 2, 31. Klien 3. Satu berapa? Kam sini Kam? 32. Klien 4. Berapa Kam? 33. Ini tinggal apply, cek 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 cek. Kita tes. Oke, ini sudah di enter 2 saya. Saya cek IP-nya dulu. IP-nya 134. Ada nggak di situ 134? Nggak ada ya. Kemarin saya ada Stugifat-nya langsung doang ya. Oke, gini caranya nih. IP DHCP server, IP pool, udah ini 134. 133 ya? Oke, udah ya, udah tuh 133 ya. Udah 133. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Kita 133. Terus tuang satunya. Sama kita lihat warnanya. Bismillah. Tem. Kenapa ini nggak bisa? Karena ini. Karena diblok sama routernya. SMK Pesat itu hanya boleh akses SMK Pesat. Jadi sebenarnya trafficnya udah jalan. Kita coba buka SMK Pesat ya. smkpesat.sch.id. Nah, trafficnya jalan tuh. Tuh. Ya, tuh dia bahkan nggak sampai pakai 1 Mbps dia. Kecil dia pakainya. Tuh. Ringan, tapi lama. Servernya lama memang. Iya. Tuh, cuman kepake 14 kbps. Buka apa ya? Civitas. Nah, 58 kbps tuh kepakainya. 38 nggak sampai ratusan. Nah, nih pas apa? Pas foto dia baru tuh. Dia download foto karena dia pengen nampilin foto. Dia baru full bandwidth-nya. Ya, pas nampilin no, ya. Pas nampilin foto baru dia. Kok potong-potong begini sih? Ya. Tuh. Karena dia download ini siapa ini?
Ai. Ini kan ada dua semua ya, Pak. Udah ya? Ini ya bisa kepake. Berarti nanti ngebuktiinnya kayak gini. Ya. Dibuka Civitas aja. Nanti Pak, bener nggak berhasil nih bandwidthnya? Kamu buka aja langsung sini Civitas. Nanti bandwidthnya kelihatan. Nih, saya refresh nih. Nih, saya refresh klien 4, perhatikan klien 4. Ini nge-load ini aja. Noh, kepake ya. Harusnya pas di awal tadi. Home. Enggak udah habis ini dari tadi atau gimana? Kan di sini ada nih. Kenapa? Ya. Terus kita buka Civitas. Tep. Nah, ini untuk bukti ini kayak gini. Bentar, agak lama ini untuk nge-reloadnya. Nah, bang. Ini kenapa udah langsung fotonya ada? Karena kesimpan di cache. Jadi fotonya kesimpan di cache. Jadi buka aja ini. Pakai Guess aja, pakai Guess. Nah, kepake tuh, gede. Ya, tuh, pakai tuh. Ya, Mas Agnes pakai ya. Ini buktinya, ini bukti. Don enggak? Don. Next, selanjutnya kita lakukan untuk ruang terakhir. Yang hotspot kemarin udah ya, jadi nggak usah saya ulangi lagi. Kita tambahkan baru. Ini kan ruang 2-nya belum dibikin, bikin inner queue untuk ruang 2 dulu. Targetnya ke Ether 3, Ether 4. Sorry. Max limitnya berapa? 16 M. 16 M. 16 bagi 4 berapa? Nih ruang 2 udah masuk. Kita buat sekarang untuk user 1. Ini bisa penamaan sih. Berapa IP-nya? 192.168.40.66. Max limitnya kasih 4 M. Target download dan uploadnya limitnya juga sama 4 M untuk target download dan upload. Parentnya diarahkan ke ruang 2. Harusnya ruang 3 ya. Nanti namanya kita ubah. Dibikin dulu aja. Pokoknya ke inner queue-nya aja diarahin. Ini di apply. Terus copy. Ini user 2 67. Ini user 3 dia 68 dan terakhir user 4 dia 69. Oke, saya lihat IP saya dulu. Saya pindahin dulu. Sebelum saya pindahin, saya atur dulu IP poolnya biar dia sampai terakhir berapa? 69 ya?
Ini deh. 69. Pindah ke ether 4. Kita buka queues-nya. Ini 69 saya harusnya dapatnya. Saya buka gini aja ya, ruang 2-nya nggak usah. Fast.com. Ya, berhasil. Dia berubah warnanya dan trafficnya masuk semua. Oke. Itu saja mungkin untuk Certicom-nya nanti. Ini masih soalnya masih 11-13. Jadi belum begitu sama, tapi apa yang dikerjakannya sama. Hanya beda mungkin nambah user, nambah ruangan, nambah segala macam paling gitu aja. Ya. Itu saja mungkin untuk sedikit demonstrasinya. Nanti setelah ini kita langsung masuk ke tahap simulasi. Simulasinya ini akan saya kasih waktu. Oke, untuk waktunya maksimal harus diselesaikan di pukul jangan sorean. Biar saya bisa demonstrasiin juga nanti. Oke, pukul 2. Dengan catatan gini, kalau pukul 2 saya periksa pas jam 1 atau setengah 2. Karena kalau misalkan jam 2 baru selesai. Yaudah, enggak apa ya, jam 2. Jam 2 saya baru nilai. Jam 2 saya baru nilai dengan catatan kita nggak usah bikin dokumen. Bikin dokumennya adalah dokumen yang diminta di dalam soalnya. Karena kan ada alokasi IP, topologi dan lain-lain itu tetap dimasukkan. Ya, itu tetap boleh tetap dimasukkan kecuali bukti-buktinya nanti akan saya langsung aja. Satu persatu. Maksimal jam 2. Yang udah selesai duluan boleh disampaikan ke saya. Kita akan cek apakah kamu bisa jadi kamu zuhur udah selesai, kan nggak tahu. Ya. Jadi silakan sesuai yang saya sampaikan kemarin kerjakan masing-masing. Ini saya stop dulu ya.